lagi dengan Kanza Knowledge Channel. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini saya berbagi lagi sama teman-teman seperti janji saya sebelumnya tentang cara penyebutan kepada laki-laki dan wanita yang di Meksiko ya. Seperti saya sudah sampaikan di video sebelumnya, kalau di Indonesia kita kan sama aja ya untuk berbicara kepada laki-laki ataupun berbicara kepada wanita ya, atau secara global gitu loh ya. Contoh tadi saya merasa dan sampaikan di video sebelumnya kayak kata-kata berbohong gitu aja. Kalau di Indonesia kan gak ada bedanya ya, kita bilang kalau laki-laki berbohong ya berbohong juga, kalau wanita yang berbohong ya tetap berbohong juga. Nah kalau di Meksiko itu beda lagi, gak sama ya. Jadi kalau kita bilang berbohong itu secara globalnya apa kosakatanya atau cara berbicaranya seperti apa, dan untuk kepada laki-lakinya beda lagi dan kepada untuk wanitanya beda lagi. Oke, nah hari ini saya lanjutkan lagi 10 lagi kosakata atau cara berbicara kepada laki-laki dan wanita atau secara global yang ada di Meksiko. Oke, yang pertama saya bilang dulu di sini adalah violento. Violento, nampak ya teman-teman ya? Kalau violento ini artinya adalah kejam. Nah, kalau kepada laki-laki kita bilangnya él es violento. Ya, laki-laki itu kejam atau dia kejam. Ya. Nah, kalau kepada wanita, ella es violento. Nah, kalau L ini kepada laki-laki ya. Kalau untuk wanita di sini banyak ella. Tulisannya ella gitu ya. Jadi double L. Double L itu cenderung mereka bilangnya kayak Y di sini ya. Ella es violento. Violenta, betul. Violenta. Gitu. Ini satu ya. Oke, itu ya. Jadi bedanya kalau yang violento ini kepada secara global dan kepada laki-lakinya hampir sama-sama ya, tapi kepada wanitanya ditambahkan dengan A, diganti O-nya dengan A. Oke, yang kedua, sekarang kita bahas yang kedua ya. Ini adalah timido. Timido, pemalu. Nah, kalau di Meksiko itu juga ada beberapa kata yang dipakai kayak di sini ya kan, timido, ada i-nya itu ada tanda petik di atasnya. Nah, itu cara pengucapannya lebih keras teman-teman. Timido. Gitu ya. Enggak timido, enggak sama gitu aja. Timido. Jadi itu ada penekanan kata di tanda petik yang ada di setiap abjad yang ada di Meksiko itu. Jadi kalau di Meksiko itu kata-kata atau abjad itu berbeda pengucapan teman-teman, jadi ada penambahan. Kalau kita di Indonesia nggak ada ya, A sampai Z itu kan sama ya A sampai Z gitu loh. Jadi kalau kita bicara ya sama aja gitu loh, contoh sama aja gitu kan ya. Jadi nggak ada penekanan bahasa seperti apa kan nggak ada ya, kecuali ya tanda seru, tanda tanya, ya itu kan lain dah, bahasanya kan itu sama ya untuk seluruh dunia saya pikir ya. Nah tapi kalau di Meksiko itu ada spesialnya teman-teman, ada tanda petik di atasnya itu. Nah kalau tanda petik di atasnya itu cara pengucapannya lebih, intonasinya keras gitu loh, agak lebih tinggi intonasinya. Timido gitu loh teman-teman. Jadi akan banyak ditemukan kosakata atau cara berbicara yang ada tanda petik di atasnya itu di Meksiko, itu tulisannya mereka. Jadi kalau seandainya Anda menemukan tanda seperti itu cara pengucapannya tuh lebih agak ditekankan lagi gitu loh teman-teman. Itu bedanya ya. Nah, kalau timido itu secara global, nah ini sama untuk laki-laki ya. Él es timido ya. Él es timido. Nah, L itu kepala laki-laki juga ada E-nya itu tanda petik juga teman-teman ya. Nah, kalau untuk wanitanya, ella es timida. Ella es timida. Nah, itu untuk kepada wanitanya. Gitu ya teman-teman ya. Caranya di sini tuh seperti itu. Oke, sekarang yang ketiga. Oke, kita bahas yang ketiga. Oke. Nah, kalau yang ketiga ini agak ya, kalau penyebutan kepada orang-orang yang gak aneh-aneh lah kelakuannya gitu loh. Di sini kita bilangnya enojon. Enojon. Itu dia orangnya pemarah kali loh gitu loh. Ya, enojon gitu lah. Kalau kepada laki-lakinya él es enojon. Kalau kepada wanitanya ella es enojada. Enojada. Benar ya?
enokhoda. Ya, itu kepada untuk wanitanya. Itu teman-teman ya. Itu kalau yang suka marah-marah ya bilang aja begitu. Ya gitu ya. Kalau di sini tuh seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kalau seandainya mungkin kalau kita bicara terus orang itu nggak nyambung atau apalah ya, ini kita bilangnya di sini sih despistado ya, tidak mengerti ya, itu artinya lebih kurang seperti despistado. Kalau kepada laki-lakinya él es despistado, kalau kepada perempuannya ella es despistada. Jadi ada O sama A, itu bedanya di sini, cuma itu aja perbedaannya ya, kepada laki-laki dan kepada perempuannya. Oke. Sekarang kita bahas untuk yang kelima. Yang kelima ini cenderung lebih sering kita temukan bahasa ini di sini ya. Jadi kayak sindiran, kayak apa ya? Kayak sindiran yang diucapkan sama orang di sini kepada orang seperti itu ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, kalau di sini dibilangnya plaka, itu artinya adalah kurus ya. Plaka itu artinya kurus. Eles flaco. Nah ya, flaco itu kepada laki-laki ya. Nah kalau untuk kepada perempuannya ella es flaca. Nah, jadi saya sampaikan ya, tidak semua kata-kata yang secara global itu sama bahasanya kepada untuk laki-laki, dan kadang-kadang kata secara global itu sama dengan wanita kepada pengucapan wanita. Jadi di sini tuh nggak sama teman-teman. Jadi benar-benar kita harus kalau pas mau berbicara pengucapan terus dengan orang bicara itu ya benar-benar ya tahu dikit banyak lah ya cara kosakata yang mereka sampaikan, terus tujuannya seperti apa ya, itu kita apa ya nangkapnya di sana aja gitu loh kalau di sini gitu loh. Gitu teman-teman ya. Kayak ini flaka ya. Ini kan hampir sama dengan untuk perempuannya nih. Nah, kalau tadi hampir sama secara globalnya dengan laki-lakinya kan. Nah, ini beda lagi gitu loh. Itu ya teman-teman ya. Yang kelima. Terus sekarang yang keenam saya bahas. Nah, ini kebanyakan saya bahas hari ini itu kayak kata-kata sindiran ya kepada seseorang. Biasanya katakan sering nih kalau kita di situ tuh dengar orang tuh ngomong seperti itu gitu loh. Ya ngomongnya sih nyaman aja, ngeluarin kata-kata dari mulut nyaman aja mereka ngomongnya, jadi gitu loh. Di sini tuh nggak ada rasa sungkan gitu tuh, nggak ada teman-teman. Jadi mereka asal keluar aja gitu loh. Jadi nggak ada sungkan bicara kamu flaka apa segala. Kalau di Indonesia kan kita mikir ya bicara itu ya, jadi biar jangan tersinggung atau bagaimana gitu ya. Nah, oke, yang keenam ini adalah gordo. Ini paling sering kita temukan bahasa ini di sini teman-teman ya, apalagi kepada ibu-ibu, kepada anaknya, kepada teman tetangganya, sering banget kita dengarkan. Jadi hal-hal yang biasa kita dengarkan di sini gitu loh. Gordo itu artinya adalah gendut, gemuk kayak gitu loh teman-teman. Jadi kalau untuk laki-lakinya eles gordo. Nah, kalau untuk perempuannya ella es gorda. Jadi kalau kata-kata ini sering banget kita dengarkan di sini karena sering kali mereka bicarakan ya itu sama teman, terus mereka juga sambil bercanda gurau ya ngomong kayak gitu aja gitu. Jadi hal-hal yang biasa kita dengarnya di sini, jadi enak aja bicaranya gitu. Nah, sekarang yang ketujuh ya. Nah, ini adalah rapida. Ya, ini cepat atau cepat atau gesit lah gitu loh. Jadi bisa dibilang rapida. Ini di R itu ada tanda seru, tanda petik ya teman-teman. Jadi rapida. Tulisannya tuh ada penekanan ya kalau gitu ya. Nah, es rapido. Ella es rapida. Gitu. Ya, jadi beda atau sama gitu ya. Oke ya, sekarang ke-8 saya akan bahas. Nah, kalau 8 ini kayak apa ya? Ini juga sering kita dengar di sini ya. Kayak laki-laki yang gemulai-gemulai, terus kayak apa ya? Ya sejenis kayak gitulah ya.
Jadi kalau apapun, terus yang kedua um, melakukan sesuatu itu agak slowly, lambat-lambat, kayak gitu ada teman-teman ya. Nah, itu bahasanya itu sudah lento ya, lambat kayak lento gitu ya. Eles lento. Nah, ini sama dengan secara globalnya kepada laki-lakinya ya. Kalau untuk perempuannya Eles lenta. Itu teman-teman ya. Jadi itulah ya. Oke, sering banget kita dengar di sini kalau apalagi kalau biasanya tuh yang gemulai gitulah gitu ya teman-teman ya. Terus yang ke-9, hari ini saya bahas sedikit ya. Ini kalau yang untuk studi ya, estudioso. Ini rajin ya, estudioso rajin. Eles estudioso. Kalau untuk perempuannya ella es estudiosa. Ya. Tuh teman-teman ya. Nah, yang terakhir saya sampaikan hari ini yang friendly banget. Nah, biasanya ini sering kita dengarkan di sini teman-teman ya. Kalau seandainya kita apa sih caranya mereka kita bergaul sama orang sini gitu lah ya. Nah, amigable ya, itu adalah nama or artinya eles amigable. Kalau untuk perempuannya juga sama es amigable ya, jadi nggak ada bedanya. Kalau untuk yang ramah, saya memang sengaja ngambil kata-kata ini satu karena ini juga sering kita dengar di sini, kata-kata yang kayak kata-kata sindiran itu. Jadi hari ini saya bahas adalah kata-kata sindiran yang sering sekali kita dengar di sini ya sehari-hari, baik sesama teman, keluarga, terus sama apa ya, candaan ya dari orang tua kepada anaknya ya. Itu hal-hal yang biasa yang kita dengarkan di sini, dan mereka itu nggak ada sungkan untuk berbicara sindiran-sindiran itu seperti itu, nggak ada sungkannya di sini gitu teman-teman. Jadi hal-hal yang biasa aja untuk berbicara seperti itu di sini. Jadi 10 ini saya sengaja ngangkat ini, nggak ada pembedaan antara laki-laki dengan wanita ya. Jadi yang saya angkat karena dia ada kata-kata yang ramah yang sering kita dengar di sini dalam pengucapan sehari-hari ya. Jadi hal-hal yang sindiran-sindiran di sini tuh hal yang biasa teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah 10 hari ini yang saya bahas sama teman-teman. Semoga bisa sedikit membantu teman-teman ya yang mungkin dalam pembelajaran dalam bahasa Spanish. Terus juga gimana sih cara orang mengucapkannya di sini. Terus mereka berbicara atau bergaul di sini seperti apa ya. Hari ini saya bagi sama teman-teman 10 lagi. Semoga bermanfaat dan bisa menambah sedikit mungkin bagi teman-teman yang mungkin pemula ya, menambah sedikit kosakata atau mengerti sedikit banyaknya, atau menambah lagi ya kata-kata yang sering didengar, sindiran yang sering didengar yang ada setiap hari di sini gitu. Oke teman-teman, makasih banyak telah menonton ya. Sampai bertemu di video berikutnya dengan Kanza Moral Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share sama teman-teman.